Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah manajemen aset, dan materi kita hari ini adalah tentang life cycle cost. Apa itu life cycle cost? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang life cycle cost, ada satu model yang ingin saya sampaikan ke Anda. Model yang disebut dengan the conceptual model of asset management atau model konseptual dari asset management. Detail tentang model ini nanti akan kita bahas setelah ini. Tapi intinya adalah di dalam conceptual model of asset management itu ada 6 grup. Anda lihat di situ. Model yang sebelah kiri ada organization and people, strategy and planning, asset management decision making, dan seterusnya. Dan sampai yang paling kanan itu adalah risk and review. Nah, salah satu subjek atau salah satu grup dari conceptual model of asset management, kalau Anda lihat di bagian tengah itu ada life cycle delivery. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita hari ini. Dan di life cycle delivery, kalau Anda lihat di sini, itu adalah grup ketiga, dan dia terdiri dari sekitar 12 subjek. Ya, kalau Anda lihat mulai dari satu nomor 11, ya, yang atas tengah itu, ada technical standard and legislation, asset creation and acquisition, dan seterusnya, sampai ke asset decommissioning and disposal. Nah, salah satu yang akan kita bahas detail di dalam materi ini adalah tentang life cycle itu sendiri. Nah, kalau kita bicara life cycle itu tidak lepas dari apa yang disebut dengan life cycle management. Ada banyak sekali jenis life cycle di dalam bisnis dan manajemen. Ya, di life cycle management itu adalah sebuah manajemen bisnis atau pendekatan manajemen bisnis, business management approach yang bisa digunakan oleh semua tipe bisnis atau organisasi dalam rangka untuk mengimprove sustainability performance. Jadi adalah sebuah pendekatan manajemen yang bisa dipakai hampir di semua tipe bisnis, baik itu profit atau non-profit, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan sustainability performance. Ya, saya yakin Anda sudah sangat familiar dengan beberapa jenis life cycle management seperti product life cycle misalnya. Nah, tetapi di materi kita tidak akan membahas produk life cycle, tapi kita akan lebih fokus ke aset life cycle. Nah, kembali ke pembahasan kita beberapa waktu lalu, kenapa aset itu ada? Ya, bahwa aset itu ada, itu untuk memberikan nilai ke organisasi, sehingga manajemen aset tidak fokus kepada aset itu sendiri, tetapi mereka atau manajemen aset itu fokusnya kepada nilai yang bisa disediakan aset bagi organisasi. Oke, dan untuk merealisasikan nilai ini, life cycle management approach itu bisa digunakan, ya, bisa digunakan. Nah, ini gambar yang saya yakin Anda sudah cukup familiar bahwa dalam daur hidup produk atau aset life cycle, daur hidup dari sebuah aset itu dimulai dari ada empat fase, mulai dari akuisisi, maintenance, utilisasi, sehingga disposal. Ya, ada secara umum ada 4 fase itu. Nah, ada beberapa yang menyampaikan bahwa ada lebih dari 4 fase. Ya, ada ini misalnya ada fase tambah yaitu fase planning. Nah, apa itu fase planning? Silahkan Anda baca di situ. Nah, kemudian fase akuisisi. Tapi intinya pada fase akuisisi adalah bagaimana planning dan akuisisi kadang-kadang digabungkan adalah bagaimana proses merencanakan dan mengadakan barang. Ya, kemudian barang itu ada proses operation and maintenance. Nah, kemudian yang terakhir ada proses disposal. Ya. Kalau Anda ingin baca detail tentang penjelasan fase-fase tadi, Anda silahkan pause videonya, ya. Kemudian Anda baca lebih detail. Nah, ini adalah contoh berbagai macam kegiatan, ya, berbagai macam aktivitas yang ada selama proses atau selama life cycle dari aset atau selama umur dari aset tadi. Ya, kalau Anda lihat di atas itu ada atas sebelah kiri itu ada
planning and purchase, ada berbagai macam aktivitas, ada proses akuisisi, proses deployment, manajemen dan sebagainya. Ada ratusan ribuan atau bahkan puluhan ribu aktivitas selama puluhan tahun aset itu beroperasi. Oke. Nah, kalau kita fokus atau kita berdasarkan pada activity based costing atau costing berbasis aktivitas, ya, bahwa semua aktivitas yang ada di organisasi itu akan mengenerate cost yang kemudian akan di-assign ke dalam indirect cost dari produk. Oke. Jadi semua aktivitas yang ada di organisasi itu akan menimbulkan cost, mengenerate cost, dan cost itu kemudian akan dimasukkan ke biaya tidak langsung dari proses produksi barang dan jasa. Nah, ketika proses delivering aset, itu tadi saya sampaikan ada ratusan atau mungkin ribuan aktivitas yang terjadi, dan aktivitas itu menimbulkan biaya. Nah, biaya yang muncul selama proses akuisisi, kemudian maintenance, operasi hingga disposal, total biaya itu disebut dengan life cycle cost. Atau secara umum life cycle cost adalah total cost yang diperlukan untuk mendeliver aset life cycle. Nah, ini silakan Anda baca, ini beberapa pemahaman tentang life cycle. Nah, artinya kalau kita melihat bahwa life cycle itu mempunyai 4 tahap, ya, mulai dari akuisisi, operasi, maintenance, disposal, dan seterusnya, maka elemen dari life cycle cost itu setidaknya juga terdiri dari 4 tadi. Ada elemen biaya akuisisi, elemen biaya operasi, elemen biaya maintenance, dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh rumus life cycle cost yang saya ambil dari buku Ebling tahun 2010. Kalau nggak salah bukunya Introduction to Reliability and Maintainability. Ya. Jadi Ebling tahun 2010 dia membuat formula dari life cycle cost. Bahwa life cycle cost itu sama dengan acquisition cost plus fixed cost of operating plus annual operating cost dan seterusnya. Nah, kalau persamaan itu kemudian di breakdown menjadi persamaan matematis, itu bisa dilihat di persamaan matematis yang bagian bawah. Oke. Dan Anda nggak perlu khawatir bahwa persamaan matematis dan matematis yang susah. Ya. Kalau Anda baca lebih detail itu Anda akan lebih memahami. Nah, model tadi itu mempunyai asumsi. Ya, ada sekitar 6 asumsi yang dipakai oleh Ebling. Yang pertama, component is replaced is as good as new. All operating unit are identical and operate at the same time, dan seterusnya. Ya. Jadi ada 6 asumsi yang disampaikan oleh Ebling. Nah, kemudian pada tahun 2016 saya mencoba untuk menyempurnakan model yang diusulkan oleh Ebling tadi. Ya, saya mencoba membuat life cycle cost sendiri versi saya, ya, di mana itu kalau Anda lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 cost komponen, mulai dari acquisition cost, kemudian fixed cost of operating, annual operating cost, dan seterusnya sampai salvage value. Ya. Yang masing-masing cost komponen itu bisa beberapa mirip dengan Ebling, beberapa saya sempurnakan. Nah, ada 4 cost elemen yang baru yang tidak ditemukan di Ebling, yang kemudian saya tambahkan di situ. Artinya yang ada di sini, life cycle cost versi saya itu adalah life cycle cost yang saya ambil basicnya dari Ebling, yang kemudian saya coba tambahkan beberapa cost komponen. Ya. Dari sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 cost komponen yang baru, mulai dari maintenance cost, stoppage loss, human resource provisioning cost, sampai ke purchasing and inventory cost. Nah, kalau Anda perhatikan ketika semua biaya itu jadiin satu, itu akan menjadi apa yang Anda lihat di situ. Ya, model matematis untuk life cycle cost. Ya, kesannya ini panjang, kesannya susah. Tapi kalau Anda perhatikan, ya, kita coba bahas mulai dari yang pertama, maintenance cost. Ya,
Secara sederhana, hampir semua biaya itu kita bisa bagi menjadi dua, apa yang disebut dengan biaya tetap dan biaya variabel, variable cost and fixed cost. Oke. Nah, kalau Anda lihat pada maintenance cost dalam kurung itu ada F, SM, ya, ditambah C, SM. Ya, di mana F itu saya pakai untuk simbol fixed cost dan SM adalah schedule maintenance. Jadi perawatan yang terjadwal. Dan CSM, di mana C itu adalah variable cost dan SM adalah schedule maintenance. Yang sebelah kanan juga sama, ada FUM, itu ada fixed cost untuk unscheduled maintenance, dan CUM adalah fixed cost untuk unscheduled maintenance. Nah, kemudian di depan masing-masing kurung itu ada sigma. Misalnya 1 sampai N gitu. Nah, itu tergantung kalau misalnya kita ambil satu periode, misalnya 1 tahun, ya kan 1 tahun itu berapa kali terjadi schedule maintenance dan berapa kali terjadi unscheduled maintenance. Tinggal diakumulasi. Oke. Nah, silahkan nanti ketika kita pakai rumus ini untuk menghitung life cycle cost, ya kan, itu silahkan nanti kita lihat yang kita bisa masukkan ke fixed cost itu apa saja. Ya, apakah biaya sekali rusak, ya, atau biaya apa, silakan masukin di situ. Ya, schedule yang variable cost apa saja, silakan dimasukin di situ. Nah, begitu juga pada poin yang kedua, pada stoppage loss itu ada fixed cost dan variable cost. Ya, di mana FSL, ya, ada fixed cost untuk stoppage loss, ya, dikalikan N di depannya itu N. Berapa kali terjadi downtime, dikalikan fixed cost 1 kali downtime ditambah total waktu downtime, ya, bisa jam, bisa hari, bisa apa, silahkan satuannya, dikalikan variable cost pada 1 periode downtime dan seterusnya. Ya. Jadi sesederhana ada fixed cost sama variable cost. Begitu juga untuk human resource dan purchasing dan inventory. Nah, kemudian rumus ini digabung dengan beberapa rumus dari Ebling, itu menjadi satu rumus life cycle cost yang besar. Tapi yang perlu diingat bahwa rumus yang panjang ini, itu adalah rumus yang hanya bisa untuk menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Ya, 1 tahun itu maintenance-nya berapa, kemudian human resource-nya berapa, untuk stoppage loss berapa, itu kita masukin di situ. Ya. Nah, bagaimana kalau multi years? Nah, kalau itu multi years, kalau Anda lihat di poin paling bawah, ekonomi teknik itu bisa kita pakai di situ. Kita bisa masukkan di situ. Ya. Jadi contohnya begini, Anda lihat di situ ada yang Anda lihat di depan di screen Anda itu adalah yang biasa kita kenal dengan cash flow diagram. Gitu. Ya. Anda bayangkan dalam cash flow diagram itu ada tahun ke 0 sampai tahun ke N, di mana tahun ke N itu adalah tahun di mana apa namanya, mesin itu atau aset itu didispose, misalnya ke tahun ke-20 gitu. Nah, pada tahun ke-0 itu ada investasi, ya, ada investasi initial cost gitu. Nah, kemudian di masing-masing tahun itu ada pengeluaran yang berhubungan dengan life cycle cost tadi. Ya. Jadi ini, misalnya pada tahun ke-0 ya, tahun ke-0 cuma ada investasi, tidak ada perawatan misalnya. Ya artinya pada elemen investasi, akuisisi itu ada nilainya. Elemen cost yang lain nilainya akan 0. Ya, tapi tahun kedua tidak ada nilai investasi, ada nilai investasi 0. Tapi ada perawatan, ada operasi dan sebagainya, itu ada nilainya. Ada human resource, ada nilainya. Nah, pada masing-masing tahun itu kemudian kita petakan ke dalam cash flow diagram seperti yang dilihat di depan. Ya. Ada, kalau yang dilihat yang panah merah ke bawah itu maintenance cost and operating cost. Nah, di akhir life cycle cost itu ada salvage value, ada proses disposal di situ. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa rumus life cycle cost ini itu adalah 1 tahun. Ya. Artinya akumulasi per tahun itu kemudian kita petakan ke dalam
cash flow diagram seperti Anda lihat di situ. Oke. Nah, setelah Anda petakan ke cash flow diagram, langkah berikutnya yang dilakukan adalah tergantung kita mau seperti ekonomi teknik biasa, apakah kita mau pakai NPV atau kita mau pakai future value atau pakai apa, silahkan. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan strategi mana, salah satunya ya, untuk mengambil keputusan strategi mana yang mau dipilih. Ya. Nah, ini saya tidak akan bahas lebih detail tentang bagaimana ekonomi teknik. Saya kira Anda sudah sangat paham, ada mata kuliah sendiri di ekonomi teknik. Nah, silakan di mana, di materi, di PDF yang saya share, silakan Anda baca lebih lanjut tentang basic konsepnya. Kalau Anda ingin mereview lagi tentang apa itu cash flow, apa interest rate dan value of money, ekuivalensi teknik dan sebagainya, itu ada di situ semua, termasuk di dalamnya ya. Itu misalnya saya kasih contoh apa namanya, satu studi kasus misalnya. Nah di sini ini salah satu studi kasus yang di mana kalau Anda lihat ada annual income ya, dan ada annual cost yang itu diambil dari life cycle cost. Oke. Nah, silakan Anda lihat apa namanya materinya, dan saya kira itu materi singkat yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah manajemen aset di materi life cycle cost, dan bagaimana aplikasi life cycle cost dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan aset itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.